Setelah Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda, Anies Mata pelopori Sumpah Tekad Indonesia sebagai sumpah ketiga. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Anies Mata menilai Sumpah Palapa yang digaungkan Mahapati Kerajaan Majapahit Gajah Mada bisa menjadi spirit untuk mengakhiri pembelahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Residu pembelahan hingga kini tak kunjung usai, bahkan mulai menunjukkan peningkatan eskalasinya jelang pemilu 2024. Ada dua sumpah yang menginspirasi kami di Partai Gelora. Pertama Sumpah Palapa dan kedua Sumpah Pemuda. Kedua sumpah ini menjadi ilham bagi para pendiri bangsa yang saat itu ingin merumuskan identitas baru bernama Indonesia. Kata Anies Mata pada acara Gelora Talk 4 dengan tema pembelahan politik di jagat media sosial, residu pemilu yang tak kunjung usai, Selasa 22 Juni 2021. Anies Mata mengatakan Sumpah Palapa Gajah Mada memberi ilham bagi tokoh pemuda Muhammad Yamin untuk mempelopori lahirnya Sumpah Pemuda. Narasi panjang yang dituliskan Muhammad Yamin adalah tentang bagaimana Gajah Mada bisa mengkonsolidasikan seluruh potensi dan fokus menyelesaikan krisis sistemik yang terjadi saat itu. Anies Mata berharap Sumpah Palapa Gajah Mada bisa menjadi tekad untuk melahirkan sumpah ketiga, yaitu Sumpah Tekad Indonesia untuk bangkit dari krisis dan menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfud Siddiq menilai jika pembelahan sosial dan politik di masyarakat tidak diakhiri, bisa menyebabkan terjadinya kegagalan bernegara. Pembelahan sosial dan politik yang terbiarkan, residunya akan semakin mengental dan dapat menyebabkan kegagalan bernegara. Kita perlu reengineering media sosial, kata Mahfud. Senada dengan hal tersebut, Diah Kartikarini, penggerak Jaspep, menilai pembelahan yang sudah berlangsung selama 9 tahun sejak 2012 dan menguat sejak Pilpres 2014 bisa diakhiri karena kedua belah pihak yang bertarung dalam Pilpres 2019 lalu sudah menyatu dalam satu kabinet. Politikal aktor seharusnya menjalankan kampanye rekam jejak prestasi, bukan lagi kampanye saling menyerang, dikarenakan kedua petarung Pilpres 2019 sudah menyatu. Peneliti komunikasi dan politik Guntur F. Prisanto turut menyoroti peran partai politik dalam mengatasi pembelahan sosial politik di media sosial. Meskipun pembelahan sosial adalah keniscayaan dalam politik, menurutnya partai politik memiliki tanggung jawab untuk mencairkan konstelasi sosial politik tersebut. Di sisi lain, Ari Prisanto selaku penggerak relawan ganti Presiden 2019 menegaskan perlunya menghadirkan ide nasionalisme bersama yang bisa jadi pemersatu. Kita bisa disatukan oleh sepak bola dan bulu tangkis dikarenakan kita dipertemukan dalam satu spirit nasionalisme. Jangan biarkan waktu kita terbelah oleh pertarungan politik, tutup Ari Prisanto.